Kalian kalau baca judul video ini mungkin ya terkesan provokatif ya kan. Tapi itu fakta loh. Kenapa? Semenjak kita mengawal Deddy Mulyadi, itu kita semakin nampak kebodohan kita. Kenapa semakin nampak? Ya selama ini kita memang bodoh sebagai rakyat, sehingga kita mudah dibodohi oleh para pejabat-pejabat pengkhianat bangsa, pejabat-pejabat korup. Kenapa para pejabat itu begitu leluasa membodohi rakyatnya, bisa leluasa korupsi, ya kan? Ya karena kita bodoh, karena rakyat bodoh, begitu loh. Nah, semenjak kita mengikuti KDM, akhirnya sedikit demi sedikit kita buka, saya berikan edukasi kepada kalian, kemudian saya riset, akhirnya saya jadi pinter gitu loh. Yang tadinya saya dulu itu gak peduli, ya kan, dengan kebijakan-kebijakan pemerintah, dengan kebijakan-kebijakan pejabat, sekarang saya terpaksa, saya harus riset, saya harus nyari fakta dan datanya membuat saya pinter. Dan saya ajarkan kepada kalian, saya berikan kepada kalian, dan kalian pun akhirnya sekarang sedikit demi sedikit kan menjadi pinter. Maka harapannya di kemudian hari kita sudah tidak bisa lagi dibodohi oleh para pejabat korup ini, para pejabat yang pengkhianat bangsa ini. Maka dari situlah kita semenjak mengawal Deddy Mulyadi ini, kita sadar ternyata selama ini kita ini bodoh. Untuk itulah para pejabat pengkhianat bangsa ini mudah membodohi kita, dan kita dibuat pinter semenjak mengikuti KDM, mengawal KDM, kan begitu. Nah, untuk itu pula lah, untuk semakin menguatkan, membuka mata saya biar suruh melek nih sama Kang Deddy Mulyadi, saya diajak ke New Zealand ataupun ke Selandia Baru. Seakan-akan Deddy Mulyadi ingin nunjukin kepada saya, hey, buka mata lu lebar-lebar. Ini gua kasih tahu contoh nih. Ada satu negara namanya Selandia Baru, gitu loh. Itu semakin membuat mata saya melek, gitu loh. Makanya Kang Deddy Mulyadi ajak saya ke Selandia Baru. Nah, nanti ada kaitannya juga dengan salah satu pidato Kang Deddy Mulyadi tentang Selandia Baru ini. Negara nu subur makmur ngaranna Selandia Baru, New Zealand, dilarang wargana nambang, padahal kekayaan mineralna luar biasa. Lamun ditanya ka pamimpin negarana, nanti akan kami gali pada suatu saat seluruh penghasilan alam, hasil penambangan di dunia sudah habis. Kalau kami terpaksa, kami akan menggalinya. Tapi kami sudah makmur dengan domba, kami sudah makmur dengan apel, kami sudah makmur dengan hasil pertanian. Di negeri kami tidak ada lagi yang mencuri. Di negeri kami mobil tanpa dikunci pun aman. Kenapa? Karena kami memuliakan alam sebagai basic kehidupan kami. Mantake urang Sunda nyebut indung, nyebut tanah bumi teh disebatna Sunan Ambu. Ari Sunan Ambu teh indung. Jadi memperlakukan tanah itu siga urang memperlakukan indung. Indonesia juga memberikan nama bagi tanahnya Ibu Pertiwi. Tapi kenapa Sunan Ambu, Ibu Pertiwi diperkosa wae? Dan kita di sini akan buka fakta dan data yang terjadi, apa sebenarnya yang terkandung di alam Selandia Baru dan bagaimana mereka mengelola birokrasi pemerintahannya sehingga menjadi negara yang maju, kan begitu ya. Nah, sekaligus juga nanti di sini akan mempelajari apa sih yang membuat Selandia Baru itu maju, kenapa Indonesia enggak gitu loh. Nah, ini ada kaitannya tentang kebodohan. Di sini kita akan mempelajari apa bedanya antara SDM tinggi dengan SDM rendah, ataupun SDM yang cerdas dengan SDM atau sumber daya manusia yang bodoh. Kita akan mudah memahaminya di sini. Lalu apa kaitannya, nanti kita kaitkan bagaimana menjalankan itu di keluarga kita, kan begitu. Nah, oke, kita masuk. Sebenarnya apa sih yang membedakan antara SDM-nya Selandia Baru yang menjadi negara maju dengan SDM-nya Indonesia? Tentu dari kecerdasan. Mereka SDM tinggi, SDM cerdas, dan kita SDM rendah gitu loh. Apa yang membedakannya? Simple. Yang membedakan antara SDM tinggi dan SDM rendah itu hanyalah kalau SDM tinggi ataupun manusia yang cerdas itu sifatnya adalah inovasi. Kalau SDM rendah ataupun SDM yang bodoh itu adalah sifatnya
eksplorasi gitu loh, ekstraksi ataupun eksplorasi. Nah, kita jelasin apa yang dimaksud dengan ekstraksi atau eksplorasi gitu loh. SDM rendah, mereka supaya kaya apa? Tambang, menggali tanah, mengeruk tanah, ngambil emasnya, ngambil apa itu namanya, ngambil minyaknya, ngambil emasnya dan sebagainya. Kekayaan-kekayaan ada di dalam bumi. Itu ciri SDM rendah. Makanya nggak heran kalau di Indonesia orang kaya apa? Yang punya bisnis batu bara, yang punya bisnis pertambangan tuh orang-orang kayak gitu. Karena memang SDM-nya tuh bodoh-bodoh, SDM-nya rendah, sehingga untuk mereka bisa makan, untuk bisa mereka menjadi kaya, mereka harus ngeruk tanah gitu loh, harus ngambil kekayaan di dalam bumi begitu loh. Itu SDM rendah. Nah, sekarang SDM yang pintar itu SDM apa sih? SDM yang tinggi adalah SDM yang inovasi. Ya kan, dia tidak perlu berlebihan, mengeruk itu sewajarnya aja, seperlunya aja, sisanya dia inovasi begitu loh. Mereka jualan AI, mereka jualan teknologi, ya kan, mereka jualan senjata basis teknologi, ya kan, ataupun di Selandia Baru misalkan, mereka tuh hanya peternak kambing begitu loh, mereka itu peternak, petani gitu loh, tetapi mereka pakai teknologi, pakai inovasi begitu loh, sehingga cadangan kekayaan alam yang ada di bumi Selandia Baru nggak diotak-atik, karena mereka cukup cuma dengan menggembala kambing, merah susu sapi, tapi mereka bisa jadi negara kaya, karena sekali lagi itu adalah inovasi begitu loh ya. Nah, sekarang kita coba masuk sebenarnya kekayaan Selandia Baru itu seberapa besar sih sehingga Deddy Mulyadi harus menyinggung dalam salah satu pidatonya. Yuk kita baca sama-sama datanya ya. Oke. Cadangan alam di Selandia Baru, oke. Batu baranya 7,5 miliar ton. Ini data tahun 2023. Kemudian emasnya 372 ton. Oke. Data tahun 2022. Selanjutnya, pasir besi 1 miliar ton. Ya. Selanjutnya, gas alam 1,3 triliun kaki kubik, data tahun 2023. Selanjutnya, di logam, perak 1.200 ton. Kemudian tembaga. Nah, ini saya dapetin data-data tentang Selandia Baru ini dari mana? Yaitu dari satu, New Zealand Petroleum and Mineral. Yang kedua, US Geological Survey. Yang ketiga, Ministry of Business, Innovation and Employment. Yang keempat, BP Statistical Review of World Energy tahun 2023. Dan yang terakhir dari International Energy Agency. Itu data-datanya jelas ya, kalian juga bisa lihat itu. Artinya cadangannya sekian triliun ton itu belum digunain, mungkin baru digunain 1%-nya aja gitu loh. Tidak merusak alam, tapi mereka hanya mengandalkan domba, mengandalkan sapi, ya kan, mengandalkan pertanian. Padahal negara mereka itu kalau lagi salju mereka nggak bisa ngapa-ngapain loh, ya kan, ketutup salju semua. Kenapa bisa mereka bertahan? Inovasi bos. Itulah SDM tinggi itu tuh di situ begitu loh. Nah, sekarang kita kita realisasikan ke keluarga lah, dalam kehidupan keluarga. Kamu punya anak misalkan 2. Nah, bagaimana cara menilai anakmu itu SDM-nya tinggi apa SDM-nya rendah? Ya lihat aja, anakmu itu yang selalu dikit-dikit ngandelin warisan kamu, atau anak ini mau berusaha sendiri, berinovasi sendiri. Berarti anak yang selalu nunggu-nunggu warisan itu namanya SDM rendah. Itu nggak bakal pernah maju nih orang, ya kan? Kalau yang anak yang kedua misalkan dia selalu berinovasi, tidak pernah ngandelin warisan orang tuanya, ini nih SDM tinggi, New Zealand banget nih, Selandia Baru. Nah, berarti bagaimana? Ya kamu mulai dari sekarang perhatikan anak kamu. Ini ada anak ini dilatih supaya dia itu berinovasi, tidak bergantung kepada kamu gitu loh. Berikan dia itu tantangan-tantangan kehidupan, jangan dimanja begitu loh. Sama seperti Selandia Baru gitu loh. Mereka itu mendapatkan tantangan hidup karena mereka itu kalau salju, ya kan, ketutup salju, mereka nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa bercocok tanam, hewan ternaknya dimasukin ke kandang, akhirnya mereka berinovasi kan, karena itu tantangan hidup. Lah di Indonesia
Orang-orang nggak berinovasi karena terlalu dimanjakan dengan alam. Begitu loh. Nah kamu nih, realisasikan di hidup kamu, kamu hati-hati loh. Kalau sering terlalu memanjakan anak, nanti anaknya SDM-nya rendah. Kayak orang-orang Indonesia gitu loh. Jangan terlalu dimanjakan, beri dia tantangan-tantangan supaya dia bisa berinovasi. Terima kasih karena sudah menyimak, semoga bermanfaat.